Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepadanya karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah. Mari kita mulaikan ibadah kita pada saat ini dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapannya. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan.
pada kesempatan ini kita bersama-sama merenungkan bagaimana kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang dinyatakan di saat kita menghadapi situasi yang orang lain menyebutnya sebagai pandemi Corona. Dan inilah yang sesuatu yang menjadi tantangan bagi kita. Dan ada sebagian orang berkata bahwa zaman itu pernah terjadi seperti disebut sebagai satu kata atau kalimat sebutan mereka, yaitu zaman pagebluk kata mereka. Ada juga orang yang berkata kalau orang-orang Israel mengatakan bahwa itu disebut sebagai zaman tulah. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat, dan mari kita akan membaca kitab Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12, kita akan membaca ayat yang ke-29. Keluaran pasal yang ke-12, kita baca di ayat yang ke-29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita sedang berbicara saat ini tentang tulah atau bala, atau sesuatu yang didatangkan, diizinkan Tuhan terjadi berkenaan dengan bangsa Israel yang berada di Mesir saat itu. Dan tidak ubahnya dengan yang kita hadapi saat ini di Indonesia, di tempat lain, di negara lain juga sedang menghadapi hal yang sama. Pandemi virus corona ini terjadi saat 2020. Dan ada yang memulai dengan bulan Februari, ada juga yang mengalami pengalaman-pengalaman ini mulai bulan Maret. Itu berjalan sampai saat ini di 2021, kita sudah berada di bulan yang ke-7, masih sedang hangat-hangatnya orang berbicara tentang pandemi virus corona ini. Nah, seperti yang kami ungkapkan tadi di awal pembicaraan ini, maka ada salah satu istilah yang diungkapkan oleh Alkitab tentang pandemi ini, tapi berbicara tentang tulah. Ketika kita membaca tentang tulah, itulah kondisi bangsa Israel yang berada di Mesir. Mereka cukup lama, saudaraku, 400 tahun kurang lebih mereka berada di sana. Dan mereka sedang mengalami tekanan yang sangat amat. Dan ketika mereka mengalami tekanan itu, mereka berdoa. Pasti mereka rindu, pasti mereka ingin mengalami sebuah kelepasan, kemerdekaan yang tidak tertekan seperti saat-saat itu. Dan mereka berdoa, dan doa mereka didengar oleh Tuhan. Karena itu Tuhan memakai seorang yang bernama Musa. Dan Musa dipakai oleh Tuhan bersama dengan Harun, kakaknya, untuk membawa bangsa Israel yang sudah banyak bertumbuh di tanah Goshen, dan mereka sedang mengalami sebuah tekanan himpitan yang amat sangat, saudaraku. Dan disitulah Tuhan memakai kedua hambanya ini. Dan ketika mereka memulai bicara sama seorang raja, yaitu Raja Firaun, dan awalnya bicara tentang baik-baik saja, saudaraku, dengan harapan minta izin supaya bangsa Israel ini dikeluarkan, diizinkan keluar dari tanah Mesir yang sudah ratusan tahun itu. Namun tidak begitu saja Firaun mendengar. Dan ternyata Firaun juga mempunyai kelicikan-kelicikan tertentu supaya bangsa Israel tidak keluar. Maka diberikan tantangan. Tantangannya adalah membuat
mujizat. Apa yang kamu bisa sehingga kamu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir ini? Apa yang kamu dapat? Lalu Harun mengadakan satu kerjasama dengan Musa, dan kemudian tongkat Musa itu dilemparkan, saudaraku. Dan ketika tongkat Musa dilemparkan, maka terjadilah di situ perubahan bentuk dari tongkat menjadi ular yang besar. Tapi Firaun juga pintar. Dia juga punya orang-orang yang disebut tukang sihir. Maka dari itu dikumpulkan sebanyak mungkin tukang sihir yang hebat-hebat. Mereka juga melakukan sihirnya. Dari tongkat menjadi ular. Tapi ironisnya, saudaraku, ular yang dibuat mujizat ini oleh hamba Tuhan ini, yaitu Musa, maka saudaraku, ular ini tidak kecil, sama besarnya, tapi dia bisa menelan habis ular buatan tukang sihir dari Mesir. Dan akhirnya menang, saudara. Tapi tidak serta-merta begitu saja. Firaun mengeluarkan, membebaskan, masih mengeraskan hati, semakin keras hatinya. Dan karena itu Tuhan mengizinkan tulah ini terjadi di negeri Mesir. Yang pertama, saudaraku, sesuai dengan apa yang kita baca tadi adalah tulah yang terakhir di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, ya, di ayat yang ke-29 itu tulah yang terakhir, yang ke-10. Tapi ada 9 tulah yang lain yang saya sebutkan di sini. Yaitu yang pertama, air menjadi darah. Kebutuhan air itu sangat penting, saudara. Dan orang mengambil air dengan enaknya, dengan mudahnya dari sungai Nil. Tapi ketika sungai ini berubah, airnya menjadi darah, maka tidak ada lagi orang yang bisa meminumnya. Beberapa saat mereka mengerang, mereka menangis, mereka menjerit, dan mereka minta supaya Musa, hamba Allah ini, memberi pertolongan. Setelah ditolongnya, Firaun berjanji untuk melepaskan, tapi ternyata sulit, saudaraku. Lalu diizinkan lagi, karena masih mengeraskan hati. Tulah yang kedua adalah kata. Kata, saudaraku, tidak 1 ekor 2 ekor, tapi begitu kata datang, begitu banyak, sampai ke istana, ke tempat tidur, di tempat-tempat yang tidak pernah dipikirkan, datanglah kata sebegitu banyak. Menjijikkan, bukan? Tapi disitulah, saudaraku, ketika Musa berdoa juga oleh permintaan Firaun, maka kata ini mati semuanya. Tumpukan-tumpukan kata dibuang, dibikin bersih, dengan harapan memang bisa mengizinkan bangsa Israel keluar. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ. Berubah lagi, saudaraku, betapa keras hati seorang Firaun. Nah, kemudian Tuhan mendatangkan bala yang lain. Apa yang didatangkan? Yaitu nyamuk. Mungkin kalau satu orang pernah digigit nyamuk, kalau nyamuk biasa mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau nyamuk malaria, saudara, ini sangat membahayakan. Tapi nyamuk ini begitu banyak, jadi orang tidak bisa tidur karena digigit nyamuk atau disengat nyamuk, sehingga dia kebingungan harus bagaimana mengatasinya. Dia berjanji lagi. Firaun berjanji lagi, baik kalau ini nanti hilang nyamuk-nyamuknya, maka kami izinkan bangsa Israel keluar. Tapi setelah didoakan oleh hamba Tuhan, yaitu Musa dengan Harun, ternyata nyamuk dibawa oleh angin yang kuat, besar. Habislah nyamuk, tak tersisa sedikit pun.
Firaun kembali mengeraskan hatinya. Wah, saudara, ini repot juga ya. Musuhnya ini bukan musuh apa-apa. Kedegilan hatinya dan rasa dirugikan ketika bangsa Israel nanti pergi. Siapa yang mengerjakan tugas besar, rencana besar yang sedang direncanakan oleh Firaun? Lalu kemudian didatangkan oleh Tuhan tulah yang lain. Kalau sekarang kita mendengar ada tulah, ada bala kelaparan, tapi tulah ini berbicara tentang lalat pikat. Wah, saudara, lalat pikat itu kalau di sini lalat yang besar-besar, yang agak kebiru-biruan warnanya, saudaraku, dan juga menjijikkan. Dan ada kaitannya dengan dewa mereka yang disebut dengan Baal Zebul. Jadi ketika mereka menyembah dewa mereka yang disimbolkan seperti lalat pikat ini, maka Tuhan sengaja ingin menunjukkan inilah tulah yang keempat, supaya dewa mereka itu bisa menolong. Tapi ternyata dewa mereka tidak menolong, saudaraku. Dan sangat-sangat mereka dipermalukan oleh Allah yang besar, Allah sang pencipta langit dan bumi, Allah orang percaya. Dengan harapan orang-orang Israel di Mesir nantinya dapat membedakan mana dewa dan kuasa Allah. Di manakah perbedaan kekuatan dewa dan kekuatan kuasa Allah? Harapannya itu supaya menghasilkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Lalu tidak cukup hanya demikian rupa, saudaraku. Maka mereka harus mendapatkan hajaran lagi dari Tuhan. Yang didatangkan di sini adalah bala penyakit, ya, tulah penyakit, penyakit sampar. Biasanya memang dikaitkan dengan hewan, saudaraku. Jadi banyak hewan yang mati. Kalau di Indonesia pernah orang mempelajari antara bulan Agustus, September, karena situasi dingin, maka banyak hewan yang sakit dan mati. Tapi ini bukan karena musiman, didatangkan penyakit sampar. Jadi pagi masih baik, siang lagi sudah mati. Begitulah banyak hewan yang mati. Dan menjijikkan sekali betapa susah untuk membersihkan kondisi perkotaan, kondisi negara saat itu yang terjadi. Sementara di Goshen, tempat orang-orang Israel berdomisili di sana, tidak terjadi apa-apa. Ini perlindungan penjagaan Tuhan yang sangat luar biasa, saudaraku. Lalu yang terakhir, saudaraku, bukan yang terakhir maksud kami. Selanjutnya ada dituliskan di situ bahwa ada tulah, karena memang kerasnya di Firaun, didatangkan lagi tulah yang berbicara tentang hujan es beserta dengan api yang berkilat-kilat. Maksudnya adalah tulah yang dahsyat. Tapi itu tidak menggetarkan hati orang-orang Mesir, khususnya Firaun. Semakin keras hatinya, semakin keras, semakin tidak mau melepas bangsa Israel. Dan begitu hujan es, saudara bisa menyaksikan ketika hujan salju saja sedemikian rupa yang mendatangkan kematian, saudaraku, orang yang nggak tahan dingin. Ini hujan es, saudara. Bahkan lebih besar dari butiran-butiran salju. Tapi ternyata mereka juga tidak gentar, masih mengeraskan hati. Bahkan, saudaraku, Tuhan mengirimkan tulah yang ke-8, yaitu belalang. Belalang ini begitu banyak datang. Kalau ada pohon yang warnanya hijau karena memang daun-daunnya lebat, dalam kurun waktu yang hanya berapa menit saja,
itu daun-daun yang hijau sudah habis. Bahkan ada sebuah film, saudaraku, yang berbicara tentang datangnya belalang. Bukan saja tanaman yang diserang, manusia pun ketika dihinggapi diserbu oleh belalang ini dimakan habis, tinggal tulang belulangnya. Demikian juga ada kendaraan-kendaraan bermotor ketika dihinggapi oleh lalang jutaan ini, saudaraku, maka habis. Kekuatan belalang luar biasa. Diizinkan Tuhan datang, didatangkan supaya lembutlah hati Firaun. Tapi Firaun belum bisa memahami bagaimana Tuhan yang ajaib itu menuntun bangsa Israel. Dan pada akhirnya, saudara, Tuhan mendatangkan gelap gulita. Nah, mereka itu menyembah Allah, menyembah dewa yang dikaitkan dengan dewa matahari. Tapi kali ini gelap gulita diizinkan terjadi. 3 hari 3 malam, saudara. Betapa gelapnya, orang tidak berani berdiri dari tempatnya. Orang tidak bisa melakukan aktivitasnya. Saudara sendiri bisa membayangkan ketika lampu mati di kota kita, di rumah kita, semua teriak, "Wah, gelap, kok lama, gak selesai-selesai, gak menyala lampunya." Itu baru berapa jam. Kalau gelap gulita, saudaraku, selama 3 hari 3 malam, betapa luar biasanya, saudaraku. Dan ketika gelap gulita ini dialami oleh orang-orang yang ada di Mesir sana, maka mereka memohon kepada Tuhan agar Musa berdoa dan terang kembali seperti biasa. Gelap gulita ini dibiarkan saja 3 hari selesai, saudara. Tapi pengorbanannya luar biasa. Nah, karena mereka tidak pernah mengizinkan dan janji mereka itu selalu berubah, maka yang terakhir Tuhan mendatangkan tulah. Tulah ini adalah di mana setiap anak sulung dari orang Mesir, baik dari anak sulung maupun anak dari binatang mereka yang sulung, itu mati. Maka dari itu orang Israel, saudaraku, diminta berkemas-kemas untuk menyembelih seekor domba jantan atau kambing jantan yang berumur 1 tahun kurang lebih. Lalu darahnya ditampung di sebuah mangkok, dan kemudian mereka diperintahkan memercikkan darah itu kepada jenang ambang pintu rumah mereka. Apa yang dimaksudkan Tuhan? Supaya menjadi tanda. Tandanya ketika malaikat al-maut mulai berjalan keliling, melihat rumah-rumah yang ada tanda percikan darah domba itu, maka dia meninggalkan rumah itu. Tetapi setiap rumah yang tidak ada percikan tanda darah itu, maka malam itu terjadi sebuah tangisan karena anak sulung mereka mati. Anak sulung binatang mereka mati. Malaikat al-maut mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Saudaraku, pada hari-hari ini kita belajar banyak tentang tulah yang diizinkan terjadi. Tulah yang diizinkan berada di Indonesia, berada di negara-negara lain. Banyak orang berupaya untuk membeli obat, untuk menjaga diri sebaik mungkin, saudara. Tapi percayalah, ada Tuhan yang patut kita sembah dan kita puji. Tuhan Yesus akan memberikan health insurance, jaminan kesehatan, jika engkau beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka ia akan memberkati roti makanan
dan air minumanmu. Masih ingatkan saudara, beberapa minggu yang lalu, dan aku, kata Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dan itu artinya jaminan kesehatan. Kita tahu bahwa bangsa Israel yang ada di Mesir tidak punya uang untuk membeli, karena mereka bekerja itu pun tidak digaji. Kalau dikurskan sekarang, kebutuhan mereka juga banyak, saudaraku. Dan harga obat-obatan kalau sekarang terjadi untuk mereka itu juga banyak. Dari mana mereka membeli? Orang yang percaya hanya memberikan tanda darah pada jenang ambang pintu rumah mereka. Yang dimaksudkan pada hari-hari ini, saudara, stay at home dan berdoalah. Jangan pernah berhenti berdoa. Baca firman-Nya dan berdoalah minta penyertaan Tuhan. Pada hari ini saudara-saudara kita sedang mengadakan banyak doa, saudara. Tapi yang dibutuhkan oleh Tuhan, percayalah bahwa pengorbanan Kristus, darah Yesus Kristus harus menjadi tanda pada jenang ambang pintu hati kita. Hati saudara, hati anak-anakmu, hati suamimu, hati istrimu, hati anggota keluargamu. Percikan itu dan berdoa, saudara. Dan ketika malaikat al-maut datang bersama dengan wabah virus corona ini, maka ada tanda darah, ada tanda pengampunan, ada tanda penebusan, ada tanda kemilikan. Kita milik Kristus Yesus, dan setiap orang yang percaya kepadanya, maka perlindungan itu diberikan. Amin, saudaraku. Jika saudara rindu dan kita tidak perlu membeli darah, dalam perjamuan suci dikatakan, saudaraku, ada dua unsurnya, yaitu roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh Yesus Kristus, dan anggur melambangkan darah Yesus Kristus. Saya tidak terlalu mendemonstrasikan hal ini, tapi percayalah saudara, belilah sedikit anggur, belilah sedikit roti, sepotong roti. Ajak anakmu berdoa di rumah. Haleluya. Engkau menjadi berkat bagi keluargamu. Berdoa dan ajak mereka perjamuan suci dan katakan, ini tubuh Yesus Kristus yang melepaskan kita, memberikan kita kehidupan. Demikian juga anggur yang adalah darah Yesus yang menjadi tanda kepemilikan. Hari-hari ini kita tidak bisa melakukan sendiri. Kekuatan kita secara supranatural di dalam Kristus. Engkau harus percaya bahwa darah Yesus memprotek kehidupanmu, kehidupan kita, kehidupan saya dan keluarga, kehidupan Indonesia, kehidupan negara-negara lain yang percaya kepada Kristus akan selamat, saudara. Mari mulailah sekarang pikirkan itu. Besok Minggu, sebelum hari Minggu, persiapkan, saudara. Tidak secara kebetulan kita perjamuan suci itu pada minggu keempat, ya saudaraku. Amin. Belilah sedikit anggur, belilah sepotong roti. Sekali lagi, percayalah. Percayalah, saudaraku. Dan ketika engkau memecahkan roti itu,
dan anggur dibagikan pada anak-anakmu. Kalau engkau tidak bisa melakukan apa-apa, katakan, Tuhan, aku percaya roti ini adalah tubuhmu. Aku percaya anggur ini adalah darahmu. Ambil setetes, berikan kepada anakmu, taruh pada dahi mereka, berikan tanda, saudara. Dan malaikat al-maut akan berjalan. Mereka berkata, oh ini milik Kristus. Oh ini percaya kepada Yesus Kristus, Sang penebus dosa itu. Maka malaikat al-maut akan menjauh daripadamu. Dan engkau melihat kuasa Allah, kebenaran Allah dinyatakan. Besok Minggu, saudaraku, saya akan ada di gereja. Kalau engkau membawa roti dan anggurmu, silahkan kami berdoa dan bawa pulang, bagikan kepada anak. Kami berada di gereja jam 9 sampai jam 12. Mari kita berdoa. Mari saudaraku, dan camkanlah firman Tuhan. Jangan mengatakan aku bisa tanpa Tuhan, tapi katakan bersama Tuhan, aku melakukan perkara besar. Kekuatanku, kehidupanku ada di dalam tangan Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan Bapak Ibu saudara-saudara kami, jika ada di antara mereka yang takut, tumpangkan tangan kuasa. Jika ada di antara mereka yang merindukan jamahan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Jika ada di antara mereka yang sakit, jamah mereka. Oh Allahku, Yesusku, Engkau yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Protek kami semua. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kami hanya mengandalkan kuasa-Mu. Kuasa Yesus Kristus. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka. Damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan, sukacita, pengurapan Roh Kudus akan dinyatakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mengikuti acara ibadah online ini, mari kita akan kembali kepada kegiatan kita masing-masing. Dan biarlah kita juga tetap mengingat bagaimana Tuhan itu baik dan selalu menyertai serta memberkati umat-Nya. Kita kembali mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa kita. Maka sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Dan biarlah wajah Allah menyinarimu di siang dan malam, dan engkau tampil bersinar, dan hatimu penuh sukacita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai engkau semuanya, mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.